Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan Ferry Atala dengan NIM 23901 dari kelas 2B akan menjelaskan tentang hukum riba, yaitu tugas untuk memenuhi tugas UAS dari Ibu Rida dengan mata kuliah Fikih Muamalah. Di sini saya akan menjelaskan tentang riba dengan daftar isi, pengertian riba, mengenal riba, macam-macam riba, hukum riba, dan dasar hukum riba. Nah, yang pertama adalah pengertian riba. Pengertian riba merupakan suatu kegiatan pengambilan nilai tambah yang memberatkan dari sebuah akad perekonomian, seperti jual beli maupun utang piutang. Contohnya adalah nyicil motor dengan ada bunganya atau yang lainnya. Riba juga merujuk pada kelebihan dari jumlah uang pokok yang dipinjamkan oleh pemberi pinjaman ke orang yang meminjam. Dalam pengertian bahasa, riba memiliki arti tambahan atau dalam bahasa Arab disebut sebagai az-ziyadah. Tambahan yang dimaksud dalam pengertian riba adalah usaha haram yang merugikan salah satu pihak dalam proses transaksi. Menurut ahli tafsir dari At-Tabari, pengertian riba merujuk pada tradisi transaksi yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Dan yang kedua adalah dari Abdurrahman Al-Jiziri dalam kitab Al-Fiqih Al-Mazahib Al-Arba'ah. Riba adalah bertambahnya salah satu dari dua penukaran yang sejenis tanpa adanya imbalan untuk tambahan ini. Dan yang kedua, mengenal riba. Ada macam-macam riba, namun sebelum itu kita harus mengenal apa itu riba. Riba adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengambilan berdasarkan presentasi dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan pada pinjaman. Riba secara bahasa memiliki arti ziyadah atau tambahan. Adapun pengertian riba menurut Syekh Abu Yahya Al-Ansori didefinisikan sebagai berikut, yang artinya riba adalah suatu akad pertukaran barang tertentu yang tidak diketahui padanannya menurut timbangan syara' yang terjadi saat akad berlangsung atau akibat adanya penundaan serah terima barang baik terhadap kedua barang yang dipertukarkan atau salah satunya saja. Syekh Abu Yahya Zakaria Al-Ansori, Fathul Wahhab Bisyarhi Manhaji Al-Tulab. Yang ketiga ada macam-macam riba. Macam-macam riba yaitu ada dua, riba jual beli dan riba utang piutang. Yang pertama saya yang akan jelaskan adalah riba jual beli. Riba jual beli terbagi menjadi dua, ada riba fadl dan ada riba nasi'ah. Riba fadl yaitu pertukaran antara barang-barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda dan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang ribawi. Dan yang kedua ada riba nasi'ah. Riba nasi'ah merupakan penangguhan, menyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi dengan jenis ribawi yang lainnya. Dan macam-macam riba yang kedua ada riba utang piutang. Riba utang piutang pun terbagi menjadi dua, yaitu riba qard dan riba jahiliyah. Riba qard yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang jahiliyah. Riba jahiliyah yaitu utang yang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mau bayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. Selanjutnya, hukum riba. Para ulama telah bersepakat bahwa hukum riba adalah haram. Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 130 sebagai berikut, artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah, supaya kamu mendapat keberuntungan. Surat Ali Imran ayat 130. Dalam surah lain, Allah juga memperingatkan umat muslim agar menghindari riba, sebagaimana dalam satu surah Al-Quran berikut ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang kamu belum pungut, jika kamu orang-orang yang beriman. Surat Al-Baqarah ayat 278. Yang kelima yaitu ada dasar hukum riba. Dasar hukum riba
Jual beli tidak sama dengan riba. Oleh karena itu menjadi sangat penting untuk membedakan antara riba dan perdagangan biasa. Hal ini sebagaimana dalam salah satu surah Al-Quran berikut ini, yang artinya perumpamaan orang-orang yang memakan riba tidak berdiri kecuali seperti barang yang berdiri yang kemudian dibanting oleh setan dan suatu timpaan, barang yang dirasuki oleh setan. Demikian itu sebab sesungguhnya mereka telah berkata bahwa jual beli itu menyerupai riba. Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka barang siapa yang telah datang padanya suatu nasihat atau peringatan dari Tuhannya, lalu mereka berhenti dan memungut riba, maka baginya yang dulu ia pinjam, lalu mereka bersadar diri kepada Allah. Dan barang siapa yang mengulangi mengambil riba, maka mereka berhak atas neraka dan mereka akan kekal di dalamnya. Nauzubillahi min dzalik. Surat Al-Baqarah ayat 275. Dan yang selanjutnya begitupun dengan permasalahan dengan hukum bunga bank. Ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa bunga bank termasuk riba. Akan tetapi sebagian ulama juga mengatakan bahwa bunga bank tidak termasuk riba atau boleh. Sedangkan juga ada ulama yang berpendapat bahwa bunga bank hukumnya syubhat. Oleh karena itu, seorang muslim diberi kebebasan untuk membeli sesuai dengan kemantapan hatinya. Hal ini sebagaimana tercantum dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, artinya, kebaikan adalah apa saja yang menenangkan hati dan jiwamu, sedangkan dosa adalah apa yang menyebabkan hati bimbang dan cemas. Meski banyak orang mengatakan bahwa hal tersebut merupakan kebaikan. Hadis riwayat Ahmad. Sebelum bertransaksi, akan lebih mengetahui terlebih dahulu macam-macam riba, agar terhindar dari kerugian dunia akhirat. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, dan saya hanya bisa mengingatkan bahwa riba itu haram, yang sebaiknya kita harus tinggalkan secara perlahan-lahan agar kita terhindar dari dosa. Auzubillahi. Sekian dari saya, Fauzan Ferry Atalah. Terima kasih atas perhatiannya telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.